Bangun relasi juga sama teman-teman MUA, deketin teman-teman MUA-nya karena kita kan dapat job dari MUA gitu. Halo Ara Squad, perkenalkan nama saya Yurika. Saya seorang hairstylist dari Bandung. Awalnya sebenarnya dari ketidaksengajaan ya, nambah-nambah hobi baru. Kebetulan orang tua seorang seniman, jadi senang sama yang berhubungan dengan seni. Kemudian lihat ternyata di Instagram banyak nih hairstylist. Nah, mencoba deh buat belajar gitu. Sebenarnya di teknik, karena kan awal-awal pasti kaku ya. Maksudnya kita kan sama sekali nggak ada basic. Jenis rambut tuh kan berbeda-beda. Gimana caranya kita treatment rambut yang tebal sama yang rambutnya tipis kan itu treatmentnya berbeda kayak gitu. Tantangan terbesarnya yang pasti tetap bertahan ya di dunia hairstylist gitu. Bersaingnya dengan teman-teman hairstylist secara sehat juga. Mempertahankan kualitas yang paling penting sama update dengan style-style hairdo mengikuti zaman kayak gitu. Oh, kalau yang kejadian yang menarik sih paling gak apa-apa gitu ya. Jadi waktu lagi nge-hairdo, hair dryernya keluar asap. Pernah kejadian kayak gitu. Kayaknya waktu itu kehujanan. Waktu ngeringin rambut pengantin itu sempet keluar asap gitu. Tapi nggak keluar api, cuma keluar asap aja. Tegang, sama malu sih. Kalau yang paling banyak di request masih di messy. Jadi messy hair sama yang hairdo yang serat-serat itu masih di request banyak. Dari teknik sama keluasan tangan sih. Untuk nyatok rambut kita pakai alat ya, alat catokan. Jadi kadang tangan kita tuh masih belibet gitu kalau awal-awal gitu. Jadi harus banyak latihannya paling di situ sih. Yang pertama pasti dasarnya kita butuh catokan ya. Kalau ini catokannya catokan crepes atau crimper atau catokan genteng. Fungsinya ini untuk bikin rambut lebih bervolume. Jadi kita nyatoknya di dekat akar, tapi jangan kena kulit kepala ya, atas akar sedikit. Gitu. Jadi dalamnya rambut, supaya rambutnya bisa bervolume dan kalau kita mau nyasak jadi lebih gampang. Gitu. Ini catokan curly sebenarnya diameternya beda-beda, tergantung kebutuhan. Biasanya kalau makin besar diameternya, ini nanti rambutnya akan lebih natural sih, cuma akan lebih gampang ngelos juga. Nah biasanya kalau saran aku teman-teman mending belinya yang 19, diameter 19 atau 24. Nah ini 32, ini terlalu agak besar sih. Gitu. Kita pasti butuh setelah mencatok-catok, butuh di hairspray. Nah hairspraynya bebas. Kalau aku biasanya bawa beberapa, ada yang nggak terlalu ngehold banget sama yang buat finishing yang lebih ngehold. Kalau misalkan kita mau berubah-ubah, kalau hairspraynya nggak terlalu ngehold, biasanya kita masih bisa rubah di awal. Selanjutnya adalah sisir. Nah sisir macam-macam. Nah ini teman-teman bisa pakai sisir yang brush kayak gini. Terus teman-teman bisa pakai ini apa namanya? Sisir sasak. Nah teman-teman bisa pakai sisir sasak. Sama ini ada namanya sisir garpu. Nah ini biasanya buat merapikan sasakan atasnya. Nah ini biasanya untuk kejepit rambut sih. Misalnya kita lagi parting rambut, ngebagi-bagi rambut. Kalau ini untuk rambut yang lebih banyak. Nah kalau ini biasanya untuk bagian depan. Ini jepit bebek, ini jepit selai. Ini bobby pin. Nah ini aku saranin teman-teman carinya bobby pinnya yang ada pentolnya kayak gini di ujungnya. Supaya nanti kalau kena kepala klien gak sakit. Ini ada yang jepit yang bentuknya U buat ngerapiin rambut. Ikat rambutnya ada dua, kecil, besar karetnya. Ini biasanya buat nyikat rambut yang agak banyak atau yang tebal. Yang pertama teman-teman pasti belajar dulu basicnya ya. Dan teman-teman coba dulu nih, kira-kira suka nggak sama bidangnya. Kalau misalnya teman-teman suka sama bidang hairstylist, nanti kan teman-teman juga akan enjoy buat dijalaninnya gitu. Bangun relasi juga sama teman-teman MUA, deketin teman-teman MUA-nya karena kita kan dapat job dari MUA. Dan MUA udah percaya sama kita, dan kita juga udah bisa ngejaga kualitas kita lebih bagus. Nah nanti mereka pasti manggil kita lagi gitu. Otodidak dulu, jadi belajar dulu lewat YouTube, dari situ baru kita les gitu, belajar. Jangka pendeknya yang pasti ingin membuat klien atau orang-orang yang di hairdo happy sama hasilnya gitu, dan mereka jadi jauh lebih pede. Jangka panjangnya yang pasti ingin lebih dikenal dunia hairstylist, ingin punya nama juga, sama buka kelas dan workshop. Amin. Kobudi Putra. Soalnya Kobudi tuh hasilnya tuh rapi banget. Terus rambutnya tuh kelihatan natural dan anak-anak rambutnya juga nggak terlalu terlihat gitu. Nah semoga nanti bisa ketemu sama Koko, belajar sama Koko. Hairspray atau hair gel? Hairspray. Lupa bawa sisir atau lupa bawa catokan? Lupa bawa sisir. Ya. Traditional hairstyling atau bridal hairstyling?
tradisional deh. Rambut lepek atau rambut kering? Rambut kering aja. Terus jadi hairstylist atau pindah haluan? Terus jadi hairstylist deh kayaknya.